Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitria Eka Rusmayanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kalimantan Selatan. Adapun hari ini saya akan mencoba mendemonstrasikan secara konseptual tentang nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama yakni berpihak pada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Apa yang akan saya lakukan jika menjadi guru penggerak yang sudah berlangsung selama 3 tahun? Yang pertama, kita akan membahas tentang nilai berpihak pada murid. Yang pertama akan saya lakukan adalah menjadikan pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, mengenali karakteristik siswa. Yang ketiga, memfasilitasi siswa sesuai gaya belajarnya. Yang keempat, memerdekakan siswa dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, menjadi pemimpin pembelajaran. Kegiatan yang telah saya lakukan ada 3 hal. Berikut ini bentuk implementasi dari pengamalan berpusat pada murid. Yang pertama, saya akan melakukan asesmen diagnosis yang diharapkan dapat menganalisis kebutuhan dan juga gaya belajar siswa-siswi saya. Selain itu, saya akan lebih mengenal mereka dari latar belakang mereka masing-masing, sehingga saya dapat merencanakan dan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Yang kedua, yakni merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa. Setelah adanya asesmen diagnosis, diharapkan saya bisa membuat perencanaan dan juga melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang tentunya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari di modul 1.1. Yang ketiga, yakni menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diharapkan dapat memfasilitasi dan juga dapat memberikan peluang dan memfasilitasi siswa-siswi saya disesuaikan dengan gaya belajar mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kemudian yang kedua yakni nilai reflektif. Adapun yang akan saya coba untuk lakukan adalah memahami kelebihan dan kekurangan diri. Kemudian yang kedua, memaknai dan memaksimalkan pengalaman. Ketiga, bersikap terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun tentunya. Yang selanjutnya yakni senantiasa melakukan evaluasi guna menjadikan itu sebagai titik lanjut. Kemudian yang terakhir adalah merencanakan dan melaksanakan tindak lanjut dari hasil evaluasi yang telah dibuat. Kemudian kegiatan apa yang akan dan yang telah saya lakukan saat itu? Ada 3 hal, yakni bentuk implementasi dari pengamalan sikap dan nilai reflektif. Yang pertama, yakni melakukan refleksi setelah pembelajaran. Hal ini diharapkan agar kita bisa melakukan evaluasi dan juga mencoba untuk merefleksikan keberhasilan dan tingkat yang perlu kita kembangkan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan hasil supervisi sebagai bahan evaluasi. Bagaimana supervisi dilakukan, maka akan ada saran, kritikan, dan juga tentunya saran itu akan membangun dan membuat pembelajaran saya memberikan sumbangsi informasi dan juga arahan agar terjadi lebih kondusif dalam pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Kemudian yang ketiga yakni bersikap terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun, baik itu dari atasan, rekan sejawat, ataupun bukan tidak mungkin dari siswa-siswi saya. Kemudian yang ketiga adalah sifat mandiri. Nilai mandiri akan saya implementasikan dengan cara senantiasa bertumbuh dan berbenah, kemudian menentukan tugas dengan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, mengambil peran dalam transformasi pendidikan. Kemudian terakhir, mengambil inisiatif dalam hal perubahan hal yang positif. Kemudian, kegiatan apa yang akan dan telah saya lakukan untuk menunjang nilai tersebut?
Berikut ini adalah implementasi dari pengamalan nilai mandiri. Yang pertama, bersikap proaktif terhadap kegiatan pengembangan diri, bisa berupa seminar, workshop, ataupun pelatihan-pelatihan. Kemudian yang kedua, bersikap proaktif dalam membangun komunitas belajar, dimulai dari MGMP sekolah, kemudian komunitas belajar secara linier dengan mapel serumpun ataupun MGMP tingkat sekolah, kabupaten, dan bukan tidak mungkin provinsi. Kemudian yang terakhir adalah berinisiatif mengambil peran positif yang menunjang transformasi pendidikan. Tentu dengan adanya sifat mandiri, maka diharapkan saya mengambil peran dalam hal yang positif guna memberi kontribusi terhadap transformasi pendidikan. Selanjutnya adalah sikap kolaboratif. Sikap kolaboratif akan saya coba implementasikan dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian terlibat aktif dalam forum diskusi, kemudian yang ketiga adalah mampu bersinergi antara sekolah, wali, dan instansi terkait, yang keempat adalah bergotong royong dalam kegiatan positif. Kegiatan apa yang akan dan telah saya lakukan untuk menunjang sikap kolaboratif? Berikut ini implementasi dari pengamalan nilai kolaboratif. Yang pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk segi pembelajaran. Jadi diharapkan dan yang sudah terlaksana adalah diadakannya MGMP tingkat sekolah maupun kabupaten guna melakukan kolaborasi sehingga kita bisa bertukar informasi untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan juga bisa memfasilitasi siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah berkolaborasi dengan pemangku kebijakan untuk program sekolah. Hal ini diharapkan saya sebagai guru penggerak bisa berkolaborasi dengan pemangku kebijakan, dalam hal ini bisa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan para pemangku kebijakan lainnya guna memberikan kontribusi dalam hal program ke sekolah untuk memajukan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah bersinergi dengan wali dan instansi terkait. Yang dimaksudkan adalah bagaimana peran guru penggerak untuk bisa menjembatani antara instansi sekolah, kemudian mengkomunikasikan hasil belajar siswa dengan wali, dan juga instansi-instansi terkait yang menunjang kemajuan sekolah. Kemudian yang terakhir adalah nilai inovatif. Nilai inovatif akan coba saya munculkan dengan cara memunculkan gagasan yang solutif, kemudian mengadopsi multi perspektif. Yang ketiga adalah pantang menyerah dan jeli melihat potensi. Kegiatan apa yang akan dan telah saya lakukan? Yang pertama yakni merancang dan melaksanakan pembelajaran inovatif. Jadi bagaimana seorang guru penggerak harus bisa menciptakan suasana belajar yang inovatif, kreatif, dan menarik. Kemudian yang kedua adalah menghadirkan gagasan yang membangun guna kemajuan sekolah. Sehingga sifat inovatif itu diharapkan juga memberikan kontribusi untuk kemajuan sekolah. Yang terakhir adalah memaksimalkan potensi yang ada guna mencetak prestasi. Bisa dimulai dari jeli terhadap potensi siswa, diri sendiri, rekan sejawat, dan orang lain yang ada di sekitar kita guna kemajuan dan prestasi untuk instansi. Itu dia adalah demonstrasi kontekstual wujud implementasi dari yang saya pelajari tentang nilai dan juga peran guru penggerak. Sekian dari saya, terima kasih.